Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 441, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bimo, Rehan hanya memiliki senyum masam di wajahnya. Kedua orang itu bercanda. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi jika dia menghilang secara tidak sengaja. Dengan kepala tertunduk, Rehan hanya bisa bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun di luar jendela. Bimo, aku menyadari bahwa kamu menjadi lebih tidak tahu malu seiring bertambahnya usia, kata Ariel tanpa basa-basi. Ariel, pemahamanmu tentangku masih terlalu dangkal. Aku belum pernah seperti ini akhir-akhir ini, tapi aku selalu seperti ini. Jadi tidak peduli apakah kamu meminjamkanmu uang atau tidak, kamu bisa melupakannya, kata Bimo. Menghadapi Bimo yang kurang ajar, Ariel benar-benar tidak ada hubungannya, dan dia tidak pernah berpikir untuk meminta Bimo membayar kembali uangnya. Meskipun 200 juta bukanlah jumlah yang kecil, 200 juta tidak cukup untuk berurusan dengan grup Helen. Apakah tidak mencerminkan nilai kunci? Melihat waktu, sudah waktunya makan siang. Ariel berkata, jika kamu tidak mengembalikan uangnya, tidak apa-apa mentraktirku makan siang. 2 mangkuk nasi, kata Bimo dengan megah. Kamu sangat pelit, kata Ariel dengan gigi terkatup. Di Peninsula Hotel, Helen menegur ahli manikur, dan ahli manikur sudah berlutut di depannya untuk meminta maaf. Tapi Helen masih terlihat tegas. Setelah pintu kamar didorong terbuka, Keanu masuk. Setelah kematian Renata, Keanu untuk sementara menjadi juru bicara Helen, dan Keanu untuk sementara mengurus semua urusan luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Helen bertanya pada Keanu dengan suara dingin. Di matanya, Keanu hanya sia-sia. Jika tidak ada yang tersedia sekarang, dia akan menyuruh Keanu pergi. Nona, saya punya berita lebih lanjut tentang Lina, Keanu berkata. Meskipun Helen mengerutkan kening karena ketidakpuasan, dia masih ingin tahu tentang Lina. Keluar dari sini. Jangan keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri jika kamu tidak pandai mempelajari keterampilan. Jangan lakukan ini di masa depan. Jika kamu memberitahuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Teriak Helen pada ahli manikur. Manicuris berlari keluar ruangan seolah-olah dia telah diselamatkan. Meskipun dia telah menemui banyak pelanggan yang sulit, ini adalah pertama kalinya bagi orang yang mendominasi seperti Helen. Helen yang secara tidak sengaja menggerakkan tangannya dan menamparkan. Tetapi tanggung jawab jatuh di kepalanya. Bahkan tidak berlutut dan meminta maaf. Cepat dan keluar, kata Helen pada Keanu. Lina menemukan beberapa orang. Mungkin untuk berurusan dengan Ariel, kata Keanu. Wanita ini akhirnya tidak bisa membantu tetapi ingin bergerak. Pikirkan cara untuk membantunya. Yang terbaik adalah membuat Ariel mati hari ini, kata Helen. Satu-satunya cara dia bisa membuat Ariel mati saat ini adalah menggunakan Lina. Jadi karena Lina telah bergerak, dia harus menemukan cara untuk membuat ini sukses. Nona, saya dapat mengambil tindakan. Tetapi jika masalah ini diketahui oleh ayah Anda, saya khawatir dia akan menyalahkan Anda, kata Keanu. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Aku ingin kamu menemukan cara untuk membantu Lina. Tentu saja. Kamu tidak boleh menunjukkan jejakmu dan memberitahu ayah bahwa masalah ini terkait denganku. Kalau tidak, apakah aku akan manggilmu lagi? Kakek Samsir dapat membunuhnya hanya dengan 1 tangan, kata Helen dingin. Saya baru saja bertemu seseorang secara kebetulan. Mungkin dia bisa membantu, kata Keanu. Helen menatap Keanu dengan ketidakpuasan. Tatapannya seperti obor. Dan dia berkata, Keanu, kamu sangat berani. Kamu berani bertele-tele denganku. Keanu dengan cepat menundukkan kepalanya, dan berkata, Nona, saya tidak berani. Biarkan saya menjelaskan ini kepada Anda.
Orang yang saya temui bernama Morgan. Nona tidak tahu siapa dia. Tapi Anda seharusnya sudah mendengar tentang keluarga Prasetyo, kan? Apa itu keluarga Prasetyo? Bagaimana aku tahu? Helen tidak berkata dengan sabar. Prasetyo. Dia muncul di hari ulang tahun ayah Nona, kata Kiano. Kalau dibilang begini, sepertinya aku punya sedikit kesan bahwa dia juga sosok terkenal di daerah Indonesia. Tapi dibandingkan dengan keluarga Wibowo, dia hanyalah seekor semut. Dan ku dengar seseorang ingin menyelesaikan keluarganya keluarga Prasetyo. Dan ayahku sepertinya ada di sana membantu masalah ini, kata Helen. Ya, memang ada orang yang ingin menargetkan keluarga Prasetyo. Dan ayah Helen juga berada di sisi berlawanan dari keluarga Prasetyo. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan bagi nona muda untuk tampil di depan, kata Kiano. Bagaimana harus bersikap? Helen bertanya bingung. Setahu saya, Morgan adalah pengawal pribadi Putri Prasetyo. Karena Morgan ada di Bandung, Melissa juga pasti ada di Bandung. Nona sekarang memiliki kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Itu bisa menangani Ariel dan juga Melissa. Begitu sesuatu terjadi pada Melissa di Bandung, Prasetyo pasti akan berada dalam kekacauan. Kiano berkata, Melissa. Helen mengerutkan kening. Dia memiliki kesan tertentu tentang wanita ini. Di pesta ulang tahun ayahnya, wanita inilah yang muncul dan mencuri banyak perhatian. Aldi bahkan terobsesi dengannya untuk sementara waktu. Dia akan segera kembali ke Indonesia. Jadi Aldi tidak menemukan kesempatan. Dan Helen tidak memiliki kesempatan untuk memberi pelajaran pada Melissa. Itu benar. Helen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Berkata, wanita yang mendorong kursi roda terakhir kali. Saya merasa aneh pada saat itu. Mengapa saya merasa dia sangat akrab? Tetapi dia menundukkan kepalanya. Saya tidak melihat penampilannya dengan jelas. Sepertinya dia adalah Melissa. Dia penakut, dan bahkan dia tidak punya nyali untuk menunjukkan mukanya secara positif di depanku. Nona, kamu benar. Aku telah melihat pengawasan hotel. Wanita itu memang Melissa, kata Kiano. Jika demikian, kamu harus bergegas dan membunuh Ariel dengan kedok tangan keluarga Prasetyo. Ini adalah rencana yang sempurna, Helen berkata sambil tersenyum. Begitu Ariel meninggal, dia bisa duduk dan bersantai dengan menyalahkan keluarga Prasetyo. Dan dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk berurusan dengan Melissa dan membiarkannya merasakan konsekuensi jahat dari mencuri pusat perhatian. Ya, setelah Kiano menjawab, dia meninggalkan ruangan. Dengan senyum dingin di wajahnya, Helen berkata pada dirinya sendiri, Ariel, hari ini adalah hari kematianmu tahun depan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengingatmu. Apa tentang sampah ini? Ketika Helen melihat kukunya, amarahnya kembali ke kepalanya. Jari-jarinya yang indah benar-benar dihancurkan oleh seorang wanita yang tidak pandai belajar. Dia belum menelan nafas ini. Dia melakukan panggilan internal ke keamanan hotel. Dan Helen memerintahkan, siapa yang baru saja menemukan manikur itu untukku? Katakan padanya untuk segera masuk ke kamarku. Ngomong-ngomong, minta seseorang untuk menghancurkan toko itu. Morgan dalam suasana hati yang sangat buruk baru-baru ini. Ariel dan Melissa tinggal di bawah satu atap. Meskipun dia tahu bahwa Melissa tidak akan melakukan hal semacam itu, dia merasa sangat tidak nyaman ketika memikirkan mereka berdua bergaul, siang dan malam. Untuk Morgan seorang dewi seperti Nona jelas tidak layak untuk Ariel, orang sia-sia. Sayang sekali dia tidak bisa membunuh Ariel. Jika tidak Melissa akan menyalahkannya selama sisa hidupnya. Kita bertemu lagi. Kiano memiliki kontrol yang sangat ketat atas keberadaan Morgan. Setiap gerakan Morgan hampir di bawah kendalinya. Jika orang-orangmu tidak mundur, setidaknya akan ada 10 pembunuhan malam ini. Mirgan berkata dengan tenang, aku mengenalimu ketika aku berada di atas ring. Tetapi aku tidak tahu alasan mengapa kamu muncul di Bandung saat itu. Itu sebabnya saya mengatur beberapa orang untuk mengikuti Anda. Jangan khawatir. Saya akan segera membiarkan orang-orang ini mundur. Kiano berkata, kita bukan sesama pelancong. Mengapa kamu mencariku? Tidak ada teman abadi. Dan tidak akan ada musuh abadi. Kita memang bukan sesama pengelana. Tapi setelah memiliki musuh bersama, kita juga bisa menjadi sekutu sementara. Bukan?
kata Kiano sambil tersenyum. Sekutu. Morgan tersenyum menghina. Meskipun krisis yang dihadapi keluarga Prasetyo tidak secara langsung disebabkan oleh keluarga Helen, ia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wibowo secara tidak langsung. Kiano menjadi sekutu. Kamu ingin Ariel mati. Dan aku juga berpikir begitu. Bukankah dia masih sekutu? Kata Kiano. Berbicara tentang Ariel, ekspresi Morgan menjadi suram. Jika bukan karena Melissa, dia pasti sudah membunuh Ariel sejak lama. Meskipun aku ingin membunuhnya, aku tidak akan melakukannya. Jadi jangan coba-coba memanfaatkanku. Setelah Morgan selesai berbicara, dia berdiri dan ingin pergi. Saya tahu mengapa kamu tidak berani bergerak, tetapi sekarang ada kesempatan yang sangat bagus di depanmu. Apakah kamu tidak ingin mendengarkannya? Bersambung.